Pernahkah Anda melihat sebuah bisnis makanan yang di awal pembukaannya antreannya mengular panjang, produknya dipuji enak, tapi entah kenapa tiba-tiba tutup permanen dalam hitungan bulan? Atau jangan-jangan sebagai pebisnis yang sudah berjalan, Anda sendiri kadang merasa was-was, apakah bulan depan bisnis saya masih bisa bertahan? Banyak orang mengira kunci sukses bisnis kuliner itu murni pada rasa. Pokoknya kalau resepnya enak, pasti laku. Padahal, realitanya jauh lebih kejam dari itu. Riset mendalam dari Anindita DKK 2022 yang mengkaji startup makanan dan minuman di Indonesia mengungkap sebuah fakta yang bikin merinding. Tingkat kegagalan bisnis di sektor ini bisa menyentuh angka 90%. Dan coba tebak apa biang kerok utamanya? Bukan karena makanannya tidak enak, bukan karena produknya tidak laku, tapi karena faktor keuangan dan sistem operasional yang berantakan. Banyak pebisnis, baik pemula maupun yang sudah jalan, terlalu terburu-buru membuka keran pesanan tanpa persiapan fondasi yang matang. Mereka sibuk melayani pembeli, tapi lupa menghitung apakah setiap porsi yang terjual itu benar-benar menghasilkan untung, atau justru menggerus modal. Ini ibarat Anda nekat ikut lari maraton tanpa pemanasan sama sekali. Kelihatannya memang gagah di garis start, tapi di kilometer kelima, Anda sudah pingsan kehabisan napas. Untuk mencapai target pesanan yang stabil dan menguntungkan, Anda tidak bisa sekadar buka toko dan berdoa. Bayangkan perjalanan bisnis Anda sebagai sebuah maraton 6 minggu yang terstruktur rapi. Minggu 0, fase fondasi dan persiapan mental serta operasional. Minggu 1-4, fase eksekusi, melayani pesanan batch demi batch. Minggu 5, fase evaluasi total untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang bocor. Studi dari Green and Hope 2017 yang dipublikasikan di Harvard Business Review membuktikan bahwa pengusaha yang meluangkan waktu menyusun rencana persiapan tertulis memiliki peluang sukses 16% lebih tinggi. Dalam ranah psikologi kognitif, ini dikenal dengan istilah implementation intention, Goldwitzer 1999. Ketika Anda menuliskan rencana yang spesifik, otak Anda secara otomatis akan mengeksekusinya saat situasi krisis itu tiba. Fungsi dari minggu 0 ini sebenarnya sangat sederhana, memastikan bahwa saat pintu order dibuka dan pelanggan menyerbu, Anda tidak panik. Semua alat bantu, dari kepastian produk, perhitungan harga, sampai catatan transaksi, sudah siap rapi di atas meja. Lalu apa saja langkah konkret yang harus dilakukan setiap harinya di minggu 0 ini? Minggu 0 bukanlah waktu untuk bersantai, melainkan waktu untuk membangun ritme kerja yang akan menyelamatkan nyawa bisnis Anda. Inilah alur harian yang wajib Anda terapkan. Senin, kunci konsistensi rasa sejak awal. Tanpa konsistensi, repeat order adalah sebuah kemustahilan. Data dari Qualtrics 2026 menyebutkan bahwa 72% pelanggan akan langsung pindah ke pesaing setelah mengalami satu saja pengalaman buruk. Di bisnis kuliner, pengalaman buruk itu seringkali berupa kalimat kekecewaan. Kok rasanya beda sama yang kemarin ya? Sini saya jelasin. Konsistensi rasa itu tidak hanya bergantung pada kelihayan tangan Anda, tapi sangat bergantung pada konsistensi bahan baku. Kalau Anda menggunakan tepung yang kualitasnya berubah-ubah setiap kali beli di pasar, jangan kaget kalau tekstur kue Anda kadang bantat, kadang mengembang. Inilah alasan logis mengapa banyak pebisnis kuliner yang cerdas akhirnya beralih menggunakan tepung serbaguna loka-loka. Dengan standarisasi pabrik yang ketat, kualitas tepung ini selalu sama dari waktu ke waktu. Anda tidak perlu lagi was-was atau menebak-nebak hasil akhir saat mengaduk adonan. Selasa, hitung modal dan siapkan paket harga. Ini adalah hari yang paling sering dihindari, tapi justru paling krusial. Menurut penelitian Hashim 2013, 77,5% UMKM di Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang benar. Akibatnya, mereka menghitung harga pokok penjualan (HPP) murni pakai perasaan atau sekedar ikut-ikutan harga kompetitor. Padahal, menetapkan harga itu ada psikologinya. Riset menunjukkan bahwa menawarkan 2-3 pilihan paket harga, misalnya ukuran reguler, ukuran keluarga, dan paket hemat, bisa meningkatkan nilai transaksi rata-rata hingga 15-25%, Cost My Menu 2025. Tapi pertanyaan kritisnya, bagaimana Anda bisa membuat paket penawaran yang menarik kalau HPP satu porsinya saja Anda tidak tahu pasti? Untuk urusan ini, Anda tidak perlu pusing belajar akuntansi. Gunakan saja dashboard cerdas Mitra Kun. Ini adalah alat bantu akuntansi berbasis Google Sheets yang sangat familiar. Ia akan menghitung HPP Anda secara otomatis dengan metode FIFO yang akurat. Anda tinggal memasukkan data belanja dan biarkan sistem yang berhitung. Prinsipnya sederhana,
akuntansi mudah, pajak tenang, bisnis jalan terus. Rabu, tentukan nama merek dan buat label sederhana. Branding Anda dimulai di hari ini. Jangan anggap remeh kekuatan sebuah nama. Riset dari Mulyadi 2018 membuktikan secara empiris bahwa merek dan kemasan secara positif mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen cenderung memiliki persepsi kualitas yang jauh lebih tinggi terhadap produk yang memiliki identitas jelas, meskipun labelnya dibuat secara sederhana. Kamis, siapkan amunisi visual, foto produk. Di era digital, orang makan dengan matanya terlebih dahulu. Riset Paujiah DKK 2022 pada platform GoFood menunjukkan bahwa foto produk adalah faktor penentu utama keputusan pembelian online. Ambil foto kemasan, isi produk, dan detail close-up yang menggugah selera. Anda tidak butuh kamera puluhan juta, cukup manfaatkan pencahayaan matahari pagi dan sudut pengambilan yang pas. Jumat, siapkan sistem pencatatan dan materi promosi. Jangan sampai ketika pesanan mulai masuk bertubi-tubi, Anda bingung mencatatnya di mana, atau salah merekap alamat pengiriman. Siapkan buku catatan khusus atau lembar kerja digital Anda hari ini. Sekaligus, susun kata-kata promosi dasar yang akan Anda sebarkan. Sabtu, atur alur komunikasi pre-order. Tentukan dari mana pelanggan bisa memesan. Apakah lewat WhatsApp, direct message Instagram, atau grup komunitas. Pastikan alur komunikasinya jelas. Keterlambatan membalas pesan seringkali membuat calon pembeli merasa diabaikan, dan akhirnya batal membeli. Minggu, bangun rasa penasaran. Sehari sebelum peluncuran resmi, mulailah memanaskan suasana. Berikan teaser atau bocoran tipis-tipis lewat story di media sosial Anda. Tunjukkan proses di balik layar, bahan baku premium yang Anda gunakan, atau sekadar foto produk dengan caption yang memancing interaksi. Membaca deretan tugas di atas, saya tahu apa yang mungkin terlintas di pikiran Anda sekarang. Saya kan jualan makanan, bukan akuntan, bukan juga desainer grafis. Kok rasanya berat banget ya? Percayalah, ini bukan soal menguasai teknis yang rumit. Ini hanyalah gambaran umum untuk memastikan Anda memiliki fondasi yang kokoh. Anda tidak dituntut menjadi ahli di semua bidang, tapi Anda dituntut untuk siap agar tidak panik saat pesanan mulai membludak. Untuk memastikan minggu nol Anda berjalan mulus tanpa menguras energi mental, pastikan Anda mempersenjatai diri dengan alat yang tepat sejak hari pertama. Klik link di kolom komentar untuk menggunakan dashboard cerdas Mitra Kun. Berhenti menebak-nebak HPP. Biarkan sistem ini membereskan urusan perhitungan modal Anda di hari Selasa, sehingga Anda bisa menetapkan harga dengan percaya diri. Klik link di kolom komentar untuk stok tepung serbaguna Loka-Loka. Kunci rahasia konsistensi rasa produk Anda di hari Senin agar pelanggan selalu kembali untuk pesanan kedua, ketiga, dan seterusnya. Membangun bisnis kuliner yang langgeng itu bukan tentang siapa yang paling cepat berlari di awal, tapi tentang siapa yang persiapannya paling matang. Sudah siap memulai minggu nol Anda dengan benar?